Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 174, halaman 26, Al-Baqarah ayat 174. Kita bahas tajwidnya dulu. Maaf dikarenakan tajwidnya tempo hari pernah kita sampaikan ya. Untuk kesempatan subuh ini saya sampaikan sedikit ilmu bahasa aja, bahasa Arab, termasuk ilmu sedikit ulumul Quran aja. Karena kemarin kan ilmu tajwidnya sudah sempat kita sampaikan ayat ini, cuman belum dibahas. Inna ini disebutnya harfu taukid ya, yaitu huruf yang berfungsi sebagai penguat ya. Ada yang menyebutnya sebagai qasam, sebagai sumpah. Sumpah itu kan hampir sama dengan penguat. Alladzina itu ismul mausul. Ismul mausul dalam bentuk plural atau jamak. Bentuk tunggalnya alladzi, bentuk dualisnya atau musannanya alladzani. Di ismul mausul itu isim yang berfungsi untuk sebagai kata sambung, sebagai konjungsi. Yaktumuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Jadi artinya sedang dan akan. Itu fi'il mudhari. Maknya ma lil asya ini Pak. Ma untuk menunjukkan sesuatu. Kalau disebut sesuatu kan banyak nanti apa saja. Anzala fi'il madi, timbangannya itu af'ala. Anzala yunzilu, nanti kesananya itu seperti af'ala yuf'ilu. Fi'il itu kata kerja. Allahu isim fa'il. Isim fa'il itu subjek, pelaku. Allah diposisikan sebagai subjek di sini, sebagai pelaku. Min kalau dalam bahasa Arab disebutnya harfu jar. Kalau dalam ilmu tafsir disebutnya harfu tab'id. Harfu jar itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Ciri majrurnya itu kata sesudahnya, yaitu Alkitab, huruf ba-nya di kasroh. Makanya Alkitab itu disebutnya isim majrur, karomin disebutnya harfu jar. Harfu jar itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan
Alkitab ismul majrur. Jadi secara garis besar Pak, Al-Quran itu kumpulan dari isim, fi'il, huruf. Segitu aja Pak. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Cuma 3 Pak. Enggak keluar dari yang 3 itu. Cuman isimnya nanti macam-macam isim. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim mausul. Fi'ilnya juga ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Wa harfu atop. Harfu atop itu huruf yang berfungsi untuk menyambungkan. Yashtaruna fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau sedang dan waktu yang akan datang. Bi harfu jar. Jadi kalau ada harfu jar, huruf atau kata sesudahnya mesti kasroh. Makanya hi-nya tuh huruf h-nya di kasroh karena ada bi. Nggak boleh bihu atau biha. Biha itu kecuali yang untuk muannas, sebetulnya kasroh juga itu. Jadi hi-nya di kasroh karena ada bi. Bi harfu jar, hi-nya itu domir. Domir itu kata ganti. Termasuk isim Pak, isim domir gitu. Kata ganti. Kata ganti untuk apa? Kata ganti untuk kata sebelumnya Pak. Samanang qalila, sifat mausuf. Saman itu mausuf yang disifati, qalila itu sifat. Ulaika, ismul isyarah itu. Ismul isyarah itu isim yang berfungsi untuk menunjuk Pak. Makanya mereka itulah, nah itulah itu kan nunjuk itu. Ma harfun nafi. Harfun nafi itu huruf yang berfungsi untuk meniadakan. Tadi di atas ada ma lagi tuh Pak, tadi sebelumnya. Innal ladzina yaktumuna ma, sama ma. Cuman yang ma yang tadi, ma anzalallah, ma-nya itu ma lil asya, untuk menunjukkan sesuatu. Kalau ma yang ini ma yakuluna, itu ma lin nafyi. Ma berfungsi untuk meniadakan, menafikan. Yakuluna fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Bentuknya bentuk jamak nih, kata fi'il mudhari dalam bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya kan yakulu, pakai tambahan wawu dan nun, berarti jamak itu Pak. Jamak itu dikerjakan oleh orang banyak gitu. Fi harfu jar. Nah berarti sudah berapa tuh harfu jar yang di ayat ini saja? Tadi min 1, bihi ba-nya kan 2, sekarang fi 3, itu harfu jar. Butunihim, butun itu ismun majrur. Ni-nya kan di kasroh karena ada fi itu Pak, ada fi. Seperti tadi minal kitab, ba-nya di kasroh karena ada min. Him domir. Domir itu kata ganti. Gunanya kata ganti itu untuk meringkas pembicaraan, biar pembicaraannya tidak terlalu panjang, diringkas dengan kata ganti. Kata ganti untuk orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Illa harful istisna. Nah, masuknya masuk huruf itu. Jadi huruf itu banyak, ada harfu jar,
ada harful atop, huruf sambung supaya. Nah ini illa itu harful istisna. Istisna itu pengecualian, Pak. An-naro mustasna itu yang dikecualikan itu. Wa harful atop, huruf atop itu huruf yang berfungsi untuk menyambungkan. La harfun nafi. Harfun nafi itu kemungkinan cuma dua, Pak. Satu mim, tadi itu yang maya kuluna. Yang kedua kemungkinan lam. Kalau enggak mim lam, itu harfun nafi itu begitu, meniadakan nafi itu. Yukallimu fi'il mudhari, hum domir, domir itu kata ganti. Allahu isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku, subjek. Yauma, yauma ini termasuk ini yaumal kiamati. Yaumal kiamati itu keterangan itu, Pak. Khobar itu ismul khobar, isim yang menunjukkan kepada keterangan. Keterangannya keterangan waktu. Yauma bisa sebagai khobar, bisa sebagai ini mudhof. Yaumal kiamati itu mudhof ilaih itu. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu mudhof ilaih. Makanya kiamatinya taknya harus dikasroh. Enggak boleh yaumal kiamatu atau kiamata. Wa huruf atop itu, Pak. La harfun nafi, hampir sararua, jadi diulang-ulang sebetulnya mah nggak jauh beda. Yuzakkihim, yuzakki fi'il mudhari itu, him domir. Wa harful atop, la la itu harful milki itu, huruf yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Hum domir, adzabun alimun. Adzabun itu, adzabun alimun itu sifat mausuf gitu ya. Adabnya itu yang disifati, alimun itu sifat gitu. Jadi siksanya itu sifatnya itu pedih, sangat pedih. Nah itu kalau kita memahaminya dari sisi pendekatan bahasa. Nanti kita diselang-seling aja. Jadi kadang mempelajari ilmu tajwidnya, kadang mempelajari ilmu bahasanya, atau kadang mempelajari ilmu qiraah. Ilmu qiraah dengan ilmu lagam itu beda, Pak. Kalau ilmu lagam itu kayak bayati gitu, Pak. Kayak waros, itu lagam. Kalau ilmu qiraah itu kayak qiraah sab'ah, 7 macam qiraah. Kenapa ini kok dibacanya begini? Kenapa kok itu? Kayak maliki, ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Nah itu pendekatannya ilmu qiraah. Cukup banyak ya ilmu yang bisa kita gunakan untuk memahami Al-Quran itu, dan itu penting sebetulnya untuk kita pelajari, walaupun hukumnya tidak wajib gitu ya. Tapi perlu ada beberapa orang yang mengetahui ilmu-ilmu seperti itu, dan fungsinya itu untuk
istinbatul hukum sebetulnya Pak, untuk bisa menarik sebuah kesimpulan hukum dari ayat-ayat itu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan hukum dari ayat Al-Quran sementara ilmu-ilmu pendukungnya tidak kita pelajari. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya, ini pernyataan tegas ya, atau pengukuhan dari Allah. Karena tadi ini kan inna itu harfu taukid, Pak, berfungsi untuk menguatkan. Inna, sesungguhnya, alladzina, yang. Nah, itu kalau disebut yang, di situ ada subjek yang menempel, yaitu kalau di sini adalah manusia. Makanya sering disebut orang-orang yang. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan. Di sini menggunakan fi'il mudhari, Pak. Jadi menyembunyikannya itu senantiasa menyembunyikan. Kan salah satu makna fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Berarti kan ada kontinuitas, Pak. Istilahnya istimror, terus menerus. Artinya dia menyembunyikannya itu satu dengan sengaja, Pak. Dua dengan kesadaran. Tiga dilakukan berulang kali gitu. Karena boleh jadi ada orang yang menyembunyikan ayat Al-Quran itu tanpa disengaja, karena ketidaktahuannya lah, atau karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau bisa juga karena adanya ancaman itu, Pak. Ada pihak-pihak tertentu yang mengancam supaya ayat Al-Quran itu jangan dinampakkan pesannya itu. Berarti kan ada keterpaksaan di situ. Nanti akan memberikan kesimpulan hukum yang berbeda. Orang yang menyembunyikan ayat Al-Quran dengan sengaja, dengan tanpa disengaja beda. Orang yang menyembunyikan ayat Al-Quran dengan senang hati dan dengan terpaksa beda. Orang yang menyembunyikan ayat Al-Quran karena ancaman dari pihak-pihak tertentu dengan yang menyembunyikan Al-Quran tanpa ada ancaman gitu. Itu kan beda nanti. Makanya di sini menggunakan fi'il mudhari itu untuk mengetahui itu. Jadi dia itu selalu menyembunyikan ayat Al-Quran. Jadi sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menyembunyikan ma kan tadi saya katakan ma lil asya, menunjukkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, Pak. Ayat-ayat Quran ya. Ma, ayat-ayat Al-Quran anzala, yang diturunkan Allahu, oleh Allah. Jadi Allah sebagai isim fa'il, sebagai subjek. Minal kitabi dari Alkitab. Secara tekstual ini yang dimaksud adalah kitab Taurat dan Injil, Pak. Karena kalau kita lihat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini kan ditujukan kepada mereka ya, rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta Yahudi itu, Pak. Di mana pendeta-pendeta Yahudi banyak yang menyembunyikan isi Alkitab yang ada dalam Taurat ataupun Injil. Salah satu yang disembunyikannya itu adalah umpamanya nih,
para nabi dan rasul terdahulu itu punya keyakinan bahwa Allah itu esa. Lalu oleh mereka disampaikan kepada umatnya itu, oleh para pendeta itu disampaikan kepada umatnya itu bahwa Allah itu tidak esa. Atau dalam kitab-kitab terdahulu itu disebutkan tentang siapa Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad, budi pekerti, akhlak Nabi Muhammad, itu disebutkan, diceritakan, tetapi oleh mereka tidak diceritakan atau diceritakan dengan hal yang sebaliknya, sehingga tidak heran kalau banyak orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani membenci Nabi Muhammad gitu. Karena doktrin, Pak, karena doktrin bahwa Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang jahat gitu. Digambarkan sebagai sosok yang jahat. Beda kan dalam Al-Qur'an, kita umat Islam enggak didoktrin bahwa nabi sebelum Muhammad itu jahat, kan tidak. Dalam ajaran kita Islam itu diperintahkan kita itu untuk menghormati dan memuliakan seluruh nabi dan rasul, bukan hanya Nabi Muhammad. Nah, beda di ajaran agama lain itu digambarkan Nabi Muhammad itu sosok yang jelek ya. Jadi dikesankan negatif lah, dikesankan negatif. Wa dan yastaruna, sebetulnya Pak, istaro itu membeli, artinya itu membeli, cuman sering dimaknai di Al-Quran terjemah itu menjual gitu. Sering dimaknai menjual untuk memudahkan pemahaman gitu ya. Kalau arti letterleknya itu membeli gitu. Jadi wayastaruna, dan mereka senantiasa menjual, bihi maksudnya bil kitab. Jadi hi-nya itu kata ganti. Tadi kan kita katakan hi itu domir, kata ganti untuk Alkitab. Bihi bil kitab. Jadi mereka senantiasa menjual bil kitabi, kitab itu, isi kitab-kitab suci itu, baik Taurat ataupun Injil, samanan dengan harga qalila, yang sangat sedikit. Terkadang diterjemahkan murah gitu Pak. Murah dengan sedikit itu ada kemiripan. Jadi mereka senantiasa menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah. Nah, sekalipun ayat ini ditujukan kepada mereka ya, orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ya, kepada para tokohnya, tapi ayat ini berlaku umum ini Pak, berlaku umum. Makanya ada satu kaidah itu dalam ilmu tafsir itu, al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sabab. Al-ibratu bi umumil labdi, sebuah ungkapan itu dilihat dari keumumannya, dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya. Jadi sekalipun sebab turunnya ayat ini khusus, sebabnya khusus Pak, untuk orang Yahudi atau untuk para tokoh, para pendeta, para rahib Yahudi Nasrani, sebabnya itu khusus. Tapi berlakunya itu umum, berlaku juga untuk para ulama, para kiai, para ustaz yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah.
Nah, tapi tentu harga yang murah di sini jangan dipahami secara lahir, Pak. Jangan dipahami begini. Suka ada salah paham di masyarakat itu yang disebut dengan harga yang sangat murah itu. Umpamanya nih, di masyarakat itu beredar, oh Al-Quran itu nggak boleh dijual belikan gitu. Kan Al-Quran itu ayat Allah, nggak boleh dijual belikan. Itu salah pemahamannya. Bukan ke situ yang disebut tidak boleh menjual ayat Allah itu. Nggak apa-apa orang bikin Quran atau mencetak Al-Quran, lalu Al-Quran itu dijual, nggak apa-apa itu, Pak. Atau begini, seringkali dipahami begini, di daerah tertentu itu kalau ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz menyampaikan tausiah, nggak boleh dikasih transport. Kenapa nggak boleh dikasih transportasi? Kalau begitu ustadznya menjual ayat Allah. Itu pemahaman yang salah kalau begitu. Atau lamun kitu mah atuh karismin kabeh ustad meureun, Pak. Ayeuna geus nyampaikeun ilmu, transportasi teu dibere gitu. Jadi yang disebut dengan menjual ayat-ayat Allah itu adalah satu nih, Pak. Menyampaikan ayat Al-Qur'an demi kepentingan hawa nafsu. Bisa hawa nafsu pribadi, bisa hawa nafsu kelompok, golongan, atau bisa hawa nafsu penguasa gitu. Ayeuna umpamanya penguasa menginginkan coba penguasa bikin aturan gitu. Lalu kata penguasa itu kepada ulama, coba Pak Ustadz, Pak Kiai carikan ayat Al-Quran untuk mendukung keputusan saya ini gitu. Sementara ayat Al-Quran yang dia gunakan itu sebetulnya tidak ada kesesuaian dengan keputusan itu, tapi dipaksakan gitu, dipaksakan biar masyarakat itu percaya kalau yang ngomong itu kiai itu. Nah, itu yang disebut dengan menjual ayat Allah itu. Atau yang disebut menjual ayat Allah itu memutarbalikkan, Pak. Memutarbalikkan. Mestinya maksud dari ayat itu adalah A, lalu dia katakan maksudnya B. Atau mestinya ayat itu maksudnya B, lalu dia katakan A. Nah, itu yang disebut menjual ayat Allah. Atau yang disebut menjual ayat Allah itu mengkaburkan maksudnya, Pak, menyamarkan maksudnya. Nah, itu yang disebut dengan menjual ayat Allah. Nah, jangan dipahami seperti tadi bahwa menjual ayat Allah itu seperti berkesimpulan, wah Al-Quran nggak boleh katanya dijual. Al-Quran itu harus gratis. Memang, Pak, bagusnya itu Al-Quran itu dibeli oleh penguasa, oleh uang negara, bagusnya begitu, Pak. Lalu dibagikan kepada rakyatnya gitu. Bagusnya begitu. Tapi kan tidak gratis juga, cuma yang bayar negara gitu mestinya. Atau yang namanya ulama, ustadz, kiai gitu lah. Kalaupun tidak dikasih transportasi ketika menyampaikan tausiah, mestinya ada orang atau kelompok tertentu yang menjamin hidupnya gitu, Pak. Umpamanya ayeuna ustadna punya istri tilu biayaan, tanu tilu teh istri teh ku masyarakat gitu. Punya anak 5 biayaan, istri anak anu 5 teh. Ustadna teu boga motor, pangmeulikeun motor gitu, Pak. Ustadna teu boga rumah, pangmeulikeun imah. Teu naon ayeuna tausiah teu dibayar gitu. Ustadna mau ngaji anterkeun, pulang ngaji dijemput. Nah, itu nggak apa-apa. Atau perlu beli kitab, pangbelikeun kitabna gitu. Jadi dijamin kehidupannya, dijamin. Seperti di negara-negara tertentu kan dijamin.
Jadi wayastaruna bihi samanan qalilan. Ada dua nih Pak, ada dua penyebab ya. Penyebab orang itu diancam oleh Allah itu. Satu, menyembunyikan kebenaran yang Allah sampaikan dalam kitab sucinya, baik itu di Al-Quran ataupun di kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah. Yang disebut dengan harga yang sangat murah di dia yaitu tadi memutarbalikan ayat, menggunakan ayat untuk kepentingan diri ya, atau kelompok, atau menyembunyikan pesan-pesan Al-Quran yang sesungguhnya. Diancam nih oleh Allah, ulaika itu ismul isyarah Pak, tadi kan saya katakan ismul isyarah. Mereka itulah. Siapa mereka itu? Mereka yang memiliki tabiat dua tadi. Satu, menyembunyikan ayat Allah, dua, menjual ayat-ayat Allah. Nah, mereka itulah tidaklah, maknya kan harfun nafi, meniadakan. Tidaklah yakuluna, mereka itu memakan fi butunihim, fi di butuni perut him mereka, tidaklah mereka itu memakan di perut mereka itu illa kecuali annaro, api neraka. Ini yang disebut dengan korupsi Pak, korupsi agama gitu, korupsi ayat-ayat Al-Quran atau korupsi ayat-ayat Allah. Jadi korupsi itu bukan hanya berupa duit Pak. Kan selama ini kalau bicara korupsi itu selalu dikaitkan dengan uang. Sebetulnya siapapun punya potensi untuk berkorupsi. Seperti tokoh-tokoh agama itu punya potensi untuk korupsi. Salah satu bentuk korupsinya itu yaitu mengkorupsi ayat-ayat Allah. Mestinya ayat Allah itu seperti A, lalu disampaikannya B. Nah, itu korupsi ayat. Diancam itu Pak, ancamannya berat juga. Satu, kenapa kok dikaitkan dengan butun? Tidaklah mereka itu memakan di dalam perutnya itu kecuali api neraka. Karena itu Pak, motif dan tujuan orang itu menyembunyikan ayat Allah dan menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah, itu motifnya motif duniawi Pak. Bisa juga karena motifnya itu ingin diberikan kekuasaan Pak. Barangkali nih ada pesanan dari penguasa untuk memutarbalikan ayat, kelamun didinya mau memutarbalikan ayat, saya kasih jabatan. Atau bisa juga motifnya itu harta dan jabatan selalu berdekatan. Kalau bicara harta, bicara jabatan, ujung-ujungnya kan ke perut itu Pak, kebutuhan perut. Makanya ancamannya langsung nih, tidaklah mereka itu memakan kecuali dalam perutnya itu api neraka. Itu ancaman yang pertama. Jadi sebetulnya posisi sebagai tokoh agama, penyampai ayat-ayat Allah, baik Al-Quran ataupun kitab sebelumnya, di satu sisi ketika yang disampaikannya itu benar, itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai kan Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, seluruh makhluk yang ada di bumi, di daratan, di lautan, bahkan seluruh makhluk yang terkena sinar matahari itu akan mendoakan bagi orang yang menyampaikan al-haq, kebenaran. Tapi di sisi lain ancamannya berat juga. Ketika yang disampaikannya itu
itu tadi dia menyembunyikan kebenaran ketika menyampaikannya itu, atau memutarbalikan sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ancamannya pertama, dia diancam dengan api neraka. Yang kedua, wa dan la tidaklah, yukallimu berbicara, hum dengan mereka itu siapa? Allahu Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ancaman yang kedua, sanksi bagi mereka itu adalah Allah tidak akan mengajak berbicara kelak di yaumul akhir. Jadi Allah marah banget gitu ya kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, kemudian menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan syahwatnya itu. Itu kan sepintas seperti enteng gitu ya, tidak diajak berbicara oleh Allah. Tapi ini sanksi yang sangat berat, Pak. Orang ketika di yaumul akhir tidak ditegur oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Kalau di ayat lain itu ditambah wala yang duru ilaihim, Allah tidak mau melihat. Itu sanksi yang sangat berat. Artinya Allah sudah tidak peduli lagi. Kalau tidak ngajak bicara sudah tidak peduli lagi. Dan ketika Allah tidak peduli itu kan orangnya sedang berada dalam neraka, Pak. Tadi kan sanksi yang pertama neraka. Nah, ketika orang itu dalam neraka kemudian oleh Allah tidak dipedulikan, sehingga Allah tidak mau melihat, tidak mau ngajak bicara, kemungkinan untuk keluar dari neraka itu sedikit, Pak. Kesempatan untuk keluar dari neraka itu sedikit. Beda kalau Allah itu mau ngobrol, Pak, mau komunikasi, paling tidak kan bisa memberikan alasan. Kenapa saya itu dulu menyembunyikan ayat-ayatmu ya Allah? Alasannya begini. Gitu. Itu kalau Allah mau bicara. Tapi kalau Allah bicara pun sudah tidak mau, nah bagaimana mau bisa selamat dari neraka, Pak? Atau untuk mengadu pun kan nggak bisa, karena Allah tidak mau ngomong kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, wala dan tidaklah yuzakki, mensucikan him mereka. Siapa yang mensucikan? Ya Allah. Wala yuzakkihimullah. Nah itu maksudnya begitu, Pak. Dan Allah tidak mau mensucikan mereka. Ini kalau tidak mau disucikan kan susah. Padahal kan salah satu fungsi neraka, Pak, kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu fungsi neraka itu sebagai sungai pencuci dosa itu. Kan orang yang masuk neraka itu kotor, Pak. Maka salah satu cara membersihkan kotorannya itu dibakar di neraka. Nah, sementara ada orang-orang yang dibakar di dalam neraka tetapi enggak suci-suci itu, Pak. Padahal sudah dibakar. Nah, ini kan sebuah sanksi yang sangat berat nih. Jadi mun ieu mah nya ongko disiksa gitu. Tapi teu bersih-bersih dosa teh. Padahal fungsi neraka itu untuk mensucikan dosa. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka. Yang keempat, walahum, dan bagi mereka itu adzabun alim, siksa yang sangat pedih, Pak. Siksa yang sangat pedih. Nah, tentu ini kan menjadi sebuah motivasi juga bagi kita, Pak, bahwa kebenaran sekecil apapun yang sudah kita ketahui itu harus disampaikan.
walaupun tentu cara menyampaikannya harus memperhatikan metode, harus menggunakan cara yang baik, harus dengan cara yang bijak. Kemudian yang kedua, kita jangan menjadikan ayat-ayat Allah gitu ya untuk menggapai kepentingan dunia kita. Dalam arti kita jangan menjual ayat-ayat Allah untuk memenuhi syahwat ya, syahwat duniawi kita. Itu mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.